Yuk, selamat datang di channel Pai Jobless. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja di sana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ganti baterai pada Oppo A17. Ini agak sedikit embung ya. Atau bisa disebut dengan CPH, Oppo CPH 2477 ya. Ini kembung ya. Ini Oppo CPH 2477 atau sering disebut juga A17 ya. Ini langsung kita cek kondisinya kayak gini ya. Sudah bengkak kembung. Nah, ini nggak perlu susah payah kita bukanya, sudah kebuka ya. Nah, langsung kita buka baut-bautnya dulu ya. Ini kan mudah ya, kita matiin dulu sebelumnya karena prosesnya ini gampang ya. Cukup dengan modal obeng ya, obeng sudah bisa melakukan penggantian ya atau servis mudah ini ya. Tapi yang perlu diperhatikan, kalian cukup hati-hati ya kalau untuk pemula ya, terutama untuk melepas baterai yang ini ya, yang lengket di sini. Nah, itu kan kalau nggak tahu mencongkelnya. Jadi yang penting tuh kalian hati-hati pas nyongkelnya itu aja ya. Karena kalau nggak hati-hati kan itu bisa kebakar ya. Cuma itu aja sih. Sama paling ini, kalau yang bagi pemula ya harap hati-hati bautnya ya. Bautnya jangan sampai hilang, jangan sampai kurang ya, karena itu umum ya kalau kita membongkar kemudian kita pasang bautnya kurang ya. Memang sering seperti itu ya. Kita buka dulu ya. Nah, ini kita buka juga. Pokoknya ini mudah ya, terlalu nggak terlalu ribet, nggak terlalu susah ya. Cuman agak hati-hati aja ya. Ini kan udah kembung kayak gini ya. Posisinya nah kelihatan banget ya. Nah, kalau bisa ditarik, tarik ya. Kalau enggak ya paling conggal-conggal dikit ya. Kita coba tarik dikit ya. Bisa nggak? Oh, bisa ya. Nah, kalau kalian belum tahu ya, jangan asal congkel ya baterainya. Kita coba tarik dulu kan itu ada kayak isolasi hijau tuh ya. Itu untuk kita pegangan ya. Ini nggak usah dilepas dulu ya. Karena kita akan tes dulu untuk baterai baru. Jadi jangan langsung pasang ya teman-teman. Terutama untuk teman-teman pemula jangan langsung pasang ya. Karena kita wajib tes ya. Dan juga pastiin dulu untuk seri baterainya tuh sama ya. Di sini BLP 915 ya. Nah, ini pastikan sama ya. Yang saya pakai ini adalah baterai yang double IC ya, yang bagus ya. Kalau saya sih pede pakai ini karena memang bagus ya voltasenya. Ini jangan langsung dikasih lem atau isolasi ya. Kalian wajib tes atau apa namanya, cek dulu ya baterainya tuh ya. Karena belum tentu baterai baru itu bagus ya. Dan juga belum tentu ini cuma baterai doang ya. Kadang-kadang kalau sudah kayak gini bisa merambat ke mesin juga ya. Yang dikhawatirkan ada kendala di mesin, maksudnya kayak gitu ya. Maka dari itu jangan langsung dipasang ya. Ya saya ngomong gini karena pengalamannya. Dulu-dulu langsung pasang ya, berani ya. Pas dapat kendala ya pusing ya.
Maka dari itu disarankan sebelum pasang lakukan pengecekan pengetesannya. Caranya cukup mudah ya kalau baterai ya. Kalau cuma baterai kayak gini, kita cukup melakukan pengecasan ya. Dan pastiin itu nambah walaupun itu 1%. Itu yang pertama. Yang kedua, nah coba dibuat nonton YouTube atau main game atau apa ya. Yang penting kita buat aktivitas ya. Pastikan baterai itu tidak berkurang drastis ya. Nah, kalau saya di sini dua itu saya lakukan ya. Misalkan di video saya maksudnya nggak videoin di video ini ya, setelah ini kita tes dari ini ya. Habis dipasang kita tes, kita pastikan ya. Biasanya kita cas sampai penuh dulu ya. Kalau udah baru kita copot ya. Kita konfirmasi ke usernya kalau posisinya servisan itu nggak ditunggu ya. Tapi kalau ditunggu ya kita ngecas sama nonton itu sewajarnya ya. Kita matikan dulu ya. Nah ini susah ya. Karena harus sama ya, tombol volume atas sama power itu ketekan bareng ya. HP-HP zaman now, zaman sekarang tuh kayak gitu ya. Harus dua tombol untuk menonaktifkannya. Jika sudah, kita lepas aja ya ini plastiknya ini ya. Nah ini yang hitam-hitam ini adalah isolasi bawaannya. Jadi nggak perlu kita kasih isolasi atau lem lagi ya. Tinggal template sudah rekat ini ya. Biasanya kalau yang bawaan ini masih kuat ya. Jadi nggak perlu lagi kita kasih lem. Nah ini kita tes dulu masih rekat ya. Yang ambil simpelnya aja ya. Dan pastikan posisinya pas ya. Terutama di bagian konektor baterai ya. Jangan terlalu ke kanan atau ke kiri ya. Kita coba lihat dulu ya LCD-nya ini. Sepertinya tadi kayak terangkat dikit ya. Tapi ini kembali semula ya. Ya udah ini langsung kita pasang dulu ya. Nah ini hati-hati ya untuk bagian apa namanya fingerprint ya. Ini kan pakai fingerprint. Karena kan ini fleksibelnya itu panjang tipis ya. Perlu diperhatikan hati-hati. Terutama kalau pas ganti itu apa namanya posisinya nggak kembung kayak gini ya. Kata yang tadi itu kan mudah ya. Kita tinggal buka tanpa banyak usaha sudah kebuka ya. Kecuali kalau yang rapat-rapat kayak gitu, hati-hati di bagian fingerprint ya. Karena memang yang ditakutkan nanti kesenggol, ketarik, sobek, nah ganti ya. Lebih baik cari aman ya. Kita intip-intip dulu tahu gimana. Yang penting hati-hati aja ya. Pada bagian-bagian yang mengkhawatirkan ya. Pokoknya yang bagian-bagian yang berbahaya ya. Kita pasang dulu. Nah ini untuk ngetes nonton ini kita skip ya, karena ini kan ditunggu ya. Yang jelas ini saya pasang dulu, karena sekitar 10 menit atau 15 menit HP ini mau diambil ya.
Jadi langsung kita rakit. Nah, paling di depan sana nanti di cas atau buat nonton dulu ya, walaupun itu sebentar ya. Berhubung ini mepet ya udah ya, nggak sempet kita videokan ya. Lalu kita pasang dulu ya. Jangan lupa VNB-nya kita pasin ya. Nah, ini bagian yang rawan ya. Kalau asal-asalan bisa putus ya. Oke, mantap ya. Nah, hati-hati untuk nekennya ini ya. Kita tekan ke bagian apa namanya, yang di bezelnya itu ya. Apa di frame ya, bukan bezel ya. Jangan tetap terlalu tekan di bagian LCD ya, takutnya nanti pecah ya. Yang penting hati-hati aja ya. Oke, ini aman ya. Sekarang kondisinya sudah bagus, mulus, dan enak dilihat ya daripada tadi ya. Tadi itu benar-benar kembung dan sedikit kebuka ya. Nah, udah ya. Oke, cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paija.